Iya, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Malam hari ini saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan dan ada banyak hal yang baru yang kita dapatkan dari Tuhan. Baik, pembacaan kita hari ini akan kita teruskan Yesaya pasal yang ke-16. Saudara, saya percaya setiap firman memberikan kita pemahaman. Walaupun ayatnya pasalnya dari Yesaya terus, tapi banyak pemahaman yang baru. Jangan bosan, beginilah kalau saudara mau sekolah Alkitab. Ini namanya kita sekolah Alkitab, saudara, tapi nggak dapat gelar ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting saudara mengerti dan kita semakin hari semakin tahu, semakin dibukakan kebenaran. Ya buktinya kayak ibu yang bersaksi tadi, akhirnya berani doa pelepasan. Ya langsung hadapannya dengan keris yang keluar dari mulut. Wah, hebat itu saudara ya. Ya, mari kita lanjutkan pembacaan ayat yang pertama. Yesaya 16 ayat yang pertama. Mereka mengirim anak domba kepada pemerintah negeri dari Sela melalui padang gurun ke gunung putri Sion, seperti burung yang lari terbang dan isi sarang yang diusir. Demikianlah anak-anak perempuan Moab di tempat-tempat penyeberangan sungai Arnon. Ya, ayat 3. Berilah nasihat, pertahankanlah hak, jadilah naungan yang teduh di waktu rembang tengah hari. Sembunyikanlah orang-orang yang terbuang, janganlah hianati orang-orang pelarian. Ayat 4, biarkanlah orang-orang yang terbuang dari Moab menumpang padamu, jadilah tempat persembunyian baginya terhadap si pembinasa. Apabila penggagahan sudah berakhir, pembinasaan sudah lewat dan orang lalim sudah habis lenyap dari negeri, maka suatu tahta akan ditegakkan dan kasih setia. Dan di atasnya dalam kemah Daud akan duduk senantiasa seorang hakim yang menegakkan keadilan dan yang segera melakukan kebenaran. Iya saudara, ya setelah diserang oleh Asyur, ya para pengungsi di Moab akan melarikan diri ke Sela yang terletak di wilayah Edom menuju selatan, ya. Orang-orang Moab yang putus asa dan mencari perlindungan ya ke Yehuda akan mengirim upeti berupa domba ke Yerusalem ya. Jadi demi mereka itu mendapatkan perlindungan, mereka kirim kepada pemerintah Yerusalem ya, yaitu upeti domba-domba. Yerusalem akan merupakan tempat pengungsian yang aman untuk sementara waktu. Yesaya menasihati Yehuda untuk menerima para pengungsi ini sebagai tanda belas kasihan selama masa penghancuran yang dilakukan oleh musuh, saudara. Ya, jadi Yesaya meminta agar memberikan nasihat, memberikan nubuatan itu akan terjadi nanti supaya Yerusalem menerima mereka para pengungsi yang melarikan diri itu, yang membawa kambing domba itu ya. Ya, ayat yang ke-6 di sana berkata begini saudara. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab, alangkah angkuhnya dia, tentang kecongkakannya, keangkuhannya dan kegemasannya, dan tentang cakap anginnya yang tidak benar. Ya, bayangkan ya, Moab itu udah angkuh ya, congkak ya, sudah kecongkakan dan kegemasannya, gak gemas ya, cakap anginnya omong kosong, bicara kosong cakap anginnya. Ya, sebab itu biarlah orang Moab meratap, seorang karena yang lain, biarlah sekaliannya meratap. Mengingat kue kismis, kir hareset, biarlah mereka mengadu dan hancur luluh sama sekali. Sebab kebun-kebun Hesibon dan pohon anggur Sibma telah merana. Para penguasa bangsa-bangsa telah memotong pohon-pohon anggurnya yang terbaik, yang dahulu meluas sampai ke Yeser, ya. Yiser, dan merambat ke padang gurun, ranting-rantingnya berserak sampai ke seberang laut. Jadi ini akan terjadi. Ya, pada masa penghancuran di Moab, segala kesombongan, keangkuhan, kue kismis berbicara tentang kenikmatan yang mereka nikmati di Moab ya, ketika mereka menikmati kebun anggurnya, penghasilannya, ya penguasa-penguasanya itu negara yang merasa mereka itu aman. Makanya saudara, kalau hari-hari ini kita merasa kita masih bisa menikmati semua yang enak, yang nikmat, jangan takabur, tetap ingat Tuhan dan tetaplah jadi orang yang
mau menolong orang lain. Ya, itu cara kita satu-satunya untuk menjaga hidup dalam kerendahan hati. Banyak-banyaklah menolong orang, saudara ya. Dari situ itu tanda sebagai kita ini tidak takabur, saudara, tapi kita mau menjadi berkat bagi orang lain. Ya, di sini dikatakan, saudara, akhirnya apa yang terjadi? Semua itu, ayat yang ke-10 berkata, telah lenyap sukaria. Ya, ayat 10, telah lenyap sukaria dan sorak-sorai dari kebun buah-buahan, telah menghilang dari kebun anggur, kebun-kebun anggur, tempik sorak dan sorak-sorai, tiada lagi pengirik anggur di tempat pemerasan. Pekik mereka sudah berhenti. Oleh karena itu, seperti kecapi mendengking, begitulah hatiku menjerit melihat keadaan Moab, dan batinku tergerak melihat keadaan Kir Heres. Maka sekalipun Moab pergi beribadah dan bersusah payah di atas bukit pengorbanan dan masuk ke tempat kota kudusnya untuk berdoa, ia tidak akan mencapai apa-apa. Ya, pengirik anggur memerasari buah anggur dengan menumbuk buah-buah itu, saudara ya. Dan dengan kaki telanjang, tidak memakai alas kaki ya. Itu adalah puncak dari musim menuai. Suatu masa sukacita besar ya dari kebun anggur. Tetapi sukacita penuaian akan segera berakhir karena bangsa itu secara sombong mengabaikan Tuhan dan memberontak terhadapnya. Tuhan membuat semuanya menjadi sunyi sepi. Ada orang-orang yang datang kepada saya berkata, dulu diberkati, dulu kaya raya, tetapi ketika kaya melupakan Tuhan, hidup dengan keinginannya sendiri, memberontak dari Tuhan dan melakukan segala macam dosa. Lalu akhirnya mereka jatuh terperosok, saudara. Sekarang tidak lagi memiliki apa-apa. Ini berbicara tentang satu keadaan terkutuk. Ketika kita sedang bersuka cita atau apapun keadaan kita hari ini, tetaplah bergantung pada Tuhan. Jangan takabur, jangan sombong, saudara. Ya, ayat 12 berkata di sana, maka sekalipun Moab pergi beribadah dan bersusah payah di atas bukit pengorbanan dan masuk ke tempat-tempat kudusnya untuk berdoa, ia tidak akan mencapai apa-apa. Pada saat bangsa Moab mengalami murka Tuhan, mereka akan pergi mencari berhala dan dewa-dewa mereka sendiri. Mereka akan naik ke tempat kudus yang menurut mereka itu tempat kudus, tempat dewa-dewa mereka. Ya, akan tetapi mereka tidak akan melihat ada apa-apa dan tidak akan terjadi apa-apa. Karena tidak ada satupun dari berhala-berhala itu yang dapat menyelamatkan mereka. Ya, kita mungkin lari dari kesulitan kita sehari-hari, mencari jalan kita sendiri. Ya, mungkin mencari pekerjaan, teman, kesenangan, atau bahkan suatu ide religius buatan manusia. Ya, tetapi pengharapan kita satu-satunya hanya terletak pada Tuhan. Dialah satu-satunya pribadi yang bisa mendengar dan menolong kita. Saudara, jangan pernah lari kepada apapun. Apalagi kalau hidup masih menyimpan berhala-berhala. Seperti yang tadi kesaksian kita dengar. Ya, menyimpan ilmu-ilmu hitam dalam dirinya. Ya, keris disimpan dalam diri. Ada banyak orang itu yang masih menyimpan ilmu hitam, kuasa gelap. Dia pikir dengan kuasa-kuasa itu dia bisa sukses. Ya, dia menyimpan pegangan-pegangan yang diberikan mungkin oleh orang tua. Saudara, ya, kalau itu bukan sesuatu yang berkenan pada Tuhan, maka mari kita buang semua ilmu-ilmu hitam itu. Karena percayalah, itu hanya akan membawa kesengsaraan. Lihat kesaksian tadi, ya. Ibu itu punya saudara dari kampung yang akhirnya sakit, 3 macam sakitnya, saudara ya. Udah diabetes, darah tinggi, TBC, ya udah semua penyakit diborong. Kenapa? Karena ada kuasa kegelapan dalam dirinya, ada keris, ada ilmu-ilmu hitam. Ya, jangan mencari dewa-dewa lain yang bukan kepada Tuhan. Kenapa? Allah kita adalah Tuhan yang cemburu. Ya, jadi jangan pernah menduakan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita hanya mau tetap percaya kepada Tuhan yang satu-satunya Tuhan. Lalu dikatakan di sana, kita lanjut ayat 13. Itulah ya firman yang diucapkan Tuhan tentang Moab pada waktu yang lalu.
Ayat 14 di sana dikatakan, maka sekarang Tuhan berfirman, dalam 3 tahun menurut masa kerja prajurit upahan, maka kemuliaan Moab serta dengan keramaiannya yang besar akan menjadi kehinaan, dan orang yang tertinggal akan sangat sedikit dan tidak berkuasa. Kita melihat saudara, apa yang dibangun oleh manusia dalam keangkuhan akan diruntuhkan oleh Tuhan. Ya, di sini dikatakan saudara ayat 13 dan 14. Ya, Tiglat Pileser III menyerbu Moab pada tahun 732 Masehi. Tiglat Pileser III menyerbu Moab pada tahun 732 Masehi. Sanherib menyerbu Moab pada tahun yang sama juga dengan tahun penyerbuan di atas Yehuda. Ya, dengan tahun yang sama dengan penyerbuan Yehuda. Tahun 701 sebelum Masehi, peristiwa pertama terjadi 3 tahun setelah nubuatan Yesaya, yang menandai Yesaya sebagai nabi sejati. Dalam peristiwa-peristiwa tersebut, bangsa Israel melihat nubuatan itu digenapi di depan mata mereka sendiri. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesaya itu terjadi. Ya, misalnya ayat 14 ini dikatakan, maka sekarang Tuhan berfirman, dalam 3 tahun menurut masa kerja prajurit upahan, maka kemuliaan Moab serta dengan keramaiannya yang besar akan menjadi kehinaan, dan orang yang tertinggal akan sangat sedikit dan tiada berkuasa. Jadi saudara, Sanherib menyerbu Moab pada tahun yang sama dengan tahun penyerbuan kepada Yehuda, yaitu tahun 701 sebelum Masehi. Peristiwa pertama terjadi 3 tahun setelah nubuat Yesaya. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya itu terjadi. Sekarang juga banyak ya orang yang bernubuat-nubuat. Tapi kita harus waspada, uji segala nubuat itu. Ya, lihat apakah itu sungguh-sungguh terjadi. Jadi jangan sembarang bernubuat. Kalau bukan dari Tuhan, itu namanya halusinasi. Banyak orang berkata nubuat, ya, tetapi kalau itu hanya halusinasi, jangan membawa-bawa nama Tuhan, bahaya saudara. Kalau saya sih lebih suka firman aja yang pasti-pasti. Kalau tidak yakin dari Tuhan, tidak usah bernubuat. Kenapa? Cuma supaya kita bisa dibilang hebat atau berkuasa. Jangan saudara ya. Nubuat itu harus benar-benar dari Tuhan dan teruji dan terbukti seperti apa yang Yesaya katakan. Ya, selanjutnya kita percaya aja sama firman Tuhan. Ya, nubuatan-nubuatan yang umum apa, kalau hidupmu tuh enggak bertobat, ya pasti hidupmu hancur. Ya, kalau hidupmu itu memang hukum Tuhan ya, tapi kalau bernubuat tentang sesuatu, sekarang kita akan banyak dengar nubuat tahun depan akan terjadi begini, akan ada bencana yang besar, akan ada ini. Ya, harusnya bernubuat itu sebelum corona ini ada yang bernubuat, misalnya ya, tahun 2020 akan ada virus, itu nubuatan. Ya, tapi kalau sudah begini baru mau nubuatin besok tahun depan akan begini-begini, aduh, ya kita uji lagi saudara ya. Kenapa? Karena kita perlu berdoa sungguh-sungguh, jangan sampai hanya karena kedagingan lalu ada nubuat-nubuatan yang tidak benar. Karena itu ya, ujilah segala sesuatu, kata firman Tuhan. Mari kita tetap berpegang pada firman supaya kita tidak diombang-ambingkan. Baik, sudah selesai pasal ini yang ke-16. Besok kita lanjut ayat yang pasal yang 17. Mari saudara, kita sama-sama mau merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Jangan kepada dewa-dewa atau berhala-berhala, tapi kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan hari demi hari, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita mau berkata malam ini, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami terlebih besar dari segala kuasa apapun di dunia ini. Dan kami sudah melihat bahwa kami punya Tuhan yang hebat, yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Hanya kepadamu kami percaya. Mari dengan iman perkatakan pujian ini. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup
besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Sekali lagi, mari dengan iman, yakin dan percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang lebih besar dari segala apapun yang ada di dalam hidup kami, di dalam dunia ini. Kami tidak perlu takut apapun karena kami punya Tuhan yang besar. Ajar kami menempatkan iman percaya kami hanya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih buat semua anugerah dan anugerah Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Bahkan malam hari ini kami bersyukur kalau Tuhan menempatkan kami Tuhan di atas bangsa kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan buat Indonesia. Kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bawa bangsa kami untuk sungguh-sungguh bangkit menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan, segala kuasa-kuasa kegelapan di bangsa ini kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia menjadi negara yang takut akan Tuhan. Tidak ada lagi ilmu-ilmu hitam perdukunan, tidak ada lagi ilmu-ilmu yang dibawa kepada kuasa lain selain kepada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, tangan Tuhan mencengkeram bangsa ini dengan kuasa yang besar. Tidak ada kematian massal terhadap Indonesia, yang ada pertobatan massal bagi bangsa kami. Berkati Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, hikmat marifat Engkau berikan buat mereka. Berkati semua jajaran kabinet menteri mereka untuk sungguh-sungguh bekerja sama-sama bergandengan tangan bagi kepentingan bangsa dan kemajuan bangsa ini. Engkau memberkati semua Tuhan, aparat-aparat negara yang terlibat bekerja bersama-sama, TNI, Polri. Tuhan memberkati, berkati mereka, berikan Tuhan senantiasa kebenaran-Mu ada di dalam institusi ini Tuhan. Biarlah Bapa Engkau memberkati Tuhan lembaga ini menjadi lembaga yang sungguh-sungguh Bapa, dalam perkenanan-Mu tidak ada satupun yang disembunyikan atau ketidakbenaran yang ada di dalamnya, tapi Tuhan sungguh-sungguh memberkati mulai dari yang atas sampai yang ke bawah, hidup dalam kebenaran. Berkati keluarga mereka, anak istri mereka ada sungguh-sungguh dalam takut akan Tuhan. Berkati Bapa semua tim medis, dokter, perawat yang ikut menangani COVID-19. Tuhan menyertai, jauhkan dari segala sakit penyakit, bahkan semua yang sudah terinfeksi Tuhan sembuhkan. Kami tahu tidak ada kematian massal di atas bangsa kami, yang ada pertobatan massal dan kesembuhan massal. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa virus COVID-19 ini dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau pegang kendali atas bangsa kami. Bahkan kami berdoa setiap keluarga demi keluarga yang ada di atas bangsa ini, yang terus berseru kepada Tuhan. Berkati setiap pernikahan-pernikahan, berkati setiap suami istri yang selalu bertekun dalam doa, berkati anak-anak. Terus ada keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan di atas bangsa ini. Terjadi hujan pertobatan di setiap keluarga, sehingga ada keluarga yang sehat, ada bangsa yang sehat. Biar anak-anak kami tumbuh dalam takut akan Tuhan. Berkati dalam studinya, berkati dalam pekerjaannya, berkati di dalam kuliahnya, berkati Tuhan. Bahkan jodohnya kami berdoa Tuhan mempertemukan dengan yang terbaik buat anak-anak kami, agar mereka senantiasa Tuhan menggenapi rencana Tuhan.
Berkati untuk setiap mereka yang merindukan memiliki anak keturunan. Tuhan berikan keturunan ilahi. Bahkan kami berterima kasih untuk orang-orang yang sudah banyak WA yang masuk mengalami mujizat, sudah diberikan kehamilan oleh Tuhan. Kami melihat sungguh luar biasa campur tangan-Mu Bapa. Kami berdoa, percayakan kepada setiap suami istri keturunan untuk mereka melahirkan anak-anak keturunan ilahi yang akan menggenapi rencana Tuhan. Berkati semua anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Bahkan Tuhan berbicara di atas tempat tidur mereka, menyatakan rencana dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang sakit apapun disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada satu kuasa pun yang melebihi kuasa Tuhan. Bahkan kalau mereka juga minum obat, berkati obat-obatan Tuhan. Tuhan menyertai setiap mereka juga yang hari-hari ini sedang bergumul keluar dari ikatan dosa, ikatan kenajisan, percabulan, perselingkuhan, ikatan homoseksual, lesbian, ikatan kemabukan, pesta pora, ikatan yang terikat dengan rokok, dengan minuman keras, dengan narkoba, yang terikat dengan perjudian, yang terikat ketakutan, yang terikat dengan homoseksual, lesbian. Kami berdoa dalam nama Yesus dilepaskan. Karena kami tahu Roh Kuduslah yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Berkati setiap bangsa-bangsa Tuhan yang terus berdoa, bergumul, ya Tuhan, untuk terus boleh menang menghadapi semua tantangan zaman. Bahkan Engkau yang sudah memilih para pendoa-pendoa di negara-negara manapun yang sudah mereka setia berdoa di 5 benua. Kami menyerahkan Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Kami percaya anugerah-Mu Tuhan turun atas setiap bangsa-bangsa. Bahkan tidak ada kematian massal karena virus ini, tapi ada kebangkitan massal Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami membuka hati dan tangan kami di hadapan Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan apa yang Engkau butuhkan, bahkan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara tetaplah kuat, setia dalam Tuhan, karena orang yang setia dan mengandalkan Tuhan akan tetap memperoleh kekuatan yang baru. Kalau saudara diberkati, jangan lupa bagikan video ini, mesbah doa ini buat saudara, keluarga, temanmu, supaya mereka juga boleh dikuatkan. Jangan lupa ya, sempatkan untuk pencet tombol subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati dan happy Sunday. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini, supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut, karena gratis. Tuhan memberkati.